Setelah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUU PPSK) disahkan pada 15 Desember 2022, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan mulai melakukan masa transisi pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan. Menurut pasal 213 Undang-Undang PPSK, aset kripto ditetapkan berada di ranah pengawasan OJK sebagai inovasi teknologi sektor keuangan. Sebelumnya, aset kripto diawasi oleh Bapepti sebagai komoditas. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tirta Karma Senjaya, mengatakan proses peralihan pengawasan kripto dari Bapepti ke OJK ditargetkan memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Proses ini akan diatur dalam pengaturan kementerian yang penyusunannya dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah Undang-Undang PPSK disahkan. Rancangan PP akan merumuskan identifikasi regulasi, kelembagaan dan mekanisme pengalihan yang disusun oleh Bapepti. Sebelum masa transisi selesai, pembinaan perizinan dan pengawasan aset kripto masih berada di bawah Bapepti. Meski ada target waktu, Tirta mengatakan transisi pengawasan akan sepenuhnya dilakukan setelah ekosistem perdagangan kripto di Indonesia sudah lengkap. Ekosistem di sini artinya sudah ada keliling berjangka, kustodian, dan bursa aset kripto yang melengkapi perdagangan fisik aset kripto dan pelanggan. Peralihan ke OJK dilakukan saat semua ekosistem sudah siap, jadi di OJK semua sudah lengkap, kata Tirta dalam webinar perlindungan konsumen aset kripto. Pentingnya regulasi untuk perdagangan kripto, Direktur Center of Economics and Law Study Yudhistira mengatakan ada dua pandangan terkait regulasi aset kripto, yang pro dengan yang kontra. Pertama, pandangan bahwa aset kripto bersifat desentralisasi sehingga sejak awal entitas terpusat tidak perlu terlalu memperketat pengawasan. Yang kedua, pandangan bahwa kripto perlu diregulasi seperti instrumen keuangan lainnya karena valuasi dan nilai transaksinya yang sangat besar. Selain fraud, ada beberapa hal yang menurutnya perlu diatur lebih teknis dalam regulasi. Salah satunya banyaknya financial influencer yang berpotensi menyesatkan investor. Investor retail lebih suka mendengarkan financial influencer daripada konsultan bersertifikat. Bima juga mengusulkan 3 poin yang perlu diperhatikan pemangku kepentingan dalam penyusun PP pasal transisi. Poin pertama adalah identifikasi pengaturan, termasuk memperjelas definisi kripto sebagai komoditas dan aset. Dalam poin ini, Bapepti juga diharapkan bisa mengatur masalah biaya transaksi, keamanan transaksi, pengawasan internal, edukasi dan literasi aset kripto, dan juga program anti pencurian uang. Edukasi terutama di daerah-daerah yang belum memiliki pengetahuan tentang aset kripto yang mumpuni. Poin kedua tentang kelembagaan. Bima menyarankan agar OJK bisa melakukan pembentukan unit kasus dan mempersiapkan sumber daya manusia, termasuk pengawasan. Sementara poin terakhir berisi hal-hal yang kerap luput dari regulasi seperti layanan pengaduan pelanggan dan mekanisme penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto. Kedua, Indonesia Crypto Customer Association atau ICCA. Rob Rafael Kardinal menambahkan 80 investor kripto di Indonesia adalah kalangan muda yang mayoritas membeli kripto sebagai aset investasi pertama. Rata-rata investasi 500.000 orang masuk kripto karena keterjangkauannya.
Oleh karena itu, menurutnya regulasi terbaik adalah yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan konsumen, agar investor-investor muda bisa merasa aman dalam menyimpan aset mereka yang terhindar dari scam. Kustodian harus ada di Indonesia. Kustodian menjadi titik paling penting karena bisa trading kripto tanpa perlu takut uang hilang.